Tujuh Langit, kabarnya ada seorang calon jamaah haji paling tua se-Bandung Raya yang akan segera berangkat ke Tanah Suci. Usianya hampir 1 abad. Namanya Abah Olip. Saya jadi penasaran nih Tujuh Langit, pengen ketemu Abah Olip yang katanya biasa jualan wajit di sekitar alun-alun Cililin, Bandung, Jawa Barat. Tampaknya hari ini Abah Olip lagi nggak jualan. Kalau gitu, saya temuin anaknya dulu saja, namanya Kang Nazir. Biar sekalian nganterin ke rumah Abah. Soalnya, dari alun-alun Cililin, tempat biasa Abah jualan, ke rumahnya jaraknya cukup jauh. Berada di ujung bukit dengan hamparan sawah yang indah. Assalamualaikum Kang Nasir. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Nasir? Baik. Masya Allah. Gini Kang, saya kan tadi habis dari Cililin, dari Ya. Abah. Ya. Ternyata nggak ada yang jualan Abahnya. Oh gitu. Abah lagi di mana? Lagi di rumah. Kok nggak jualan hari ini? Lagi gak enak badan. Ya Allah, bukannya mau berangkat haji ya? Iya, besok berangkatnya. Besok. Iya. Tujuh Langit, silaturahmi saya hari ini ternyata pas banget. Karena bertepatan 1 hari sebelum Abah berangkat haji. Ya, mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu. Abah. Ampun teman. Assalamualaikum. Sampun Anof, Bah. Amin. Hangat ya Pak. Ibu Anof. Pak. Nah, Abah ini sosok yang luar biasa nih. Salah satu jemaah haji, calon jemaah haji paling tua yang akan berangkat ke Tanah Suci ya, Bah. Apa? Kalau boleh tahu, Bah. Abah sekarang umurnya berapa, Bah? 85. 95 tahun. Iya. Masya Allah. Jadi ibu istrinya Bu ya? Iya. Ibu siapa? Ibu Waria. Ibu Waria. Masya Allah. Nanti akan berangkat sama ibu. Iya sama. Bagi saya yang masih muda, perjuangan Abah untuk bisa memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci benar-benar bikin geleng kepala. Selama puluhan tahun, Abah mengumpulkan rupiah dari hasil tani dan jualan wajit, yang hasilnya nggak seberapa, hanya puluhan ribu rupiah. Abah Olip dan istrinya, Bu Waria, pasangan yang setia, sehidup semati, bersama-sama menggapai ridha Allah SWT. Sama-sama jualan, melintasi jalanan, setapak demi setapak, dari pagi sampai sore demi menggapai tujuan sucinya, memenuhi panggilan ilahi. Ya, Allah SWT berkehendak lebih cepat. Abah hanya menunggu 6 tahun saja, karena menjadi jemaah yang didahulukan, karena berusia lanjut. Allahu Akbar. Bah, kan Bandung udah khatam nih. Jalan kaki semuanya. Iya. Berarti nanti insya Allah nih ya, ibadah haji nanti dari Sofa ke Marwah udah nggak ada masalah, Bah ya. Udah biasa aja. Bolak-balik 7 kali 3 kilometer aman, Bah ya. Aman. Sekalipun semangat Abah masih menyala, saya yang masih muda ini gak bisa membayangkan betapa beratnya melaksanakan semua tahapan manasik haji yang benar-benar memerlukan tenaga ekstra. Tapi guru saya pernah menyampaikan firman Allah SWT, bahwa Allah menghendaki agama dan syariat itu mudah dan tidak menginginkan kesulitan. Allah berfirman, Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Makanya, kata guru saya, Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis, jika diperintahkan sesuatu, tunaikan semampu kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Tujuh Langit, Abah selalu mengulang dan sekaligus mengingatkan saya tentang amalan luar biasa dalam agama. Dan itulah jalur langit yang selalu ditempuh dan diamalkan bersama istrinya, yaitu berdoa, memohon kepada Sang Pencipta. Karena kata Abah, doa itu mudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa ada syarat harus dalam keadaan suci. Itulah mengapa, sekalipun Abah kurang dalam hal materi, tapi selalu punya Allah yang selalu memberi. Allahu Akbar.
Masana ini yang biasa abah dagang wajib. Oh, wajibnya. Yang biasa dijual sama abah. Coba lihat ya. Iya. Ini rasanya susah dijelaskan ini. Susah kalau dicari. Ya, Ya. campur-campur ya. Campur-campur ya. Ada manisnya, Gurihnya ada. gurihnya manis. Iya. Wah, enak banget sih. Pantes abah jualan jalan kaki. Nggak pernah bosen 20 tahun. Ternyata saya enak ini dan pasti laku ini insya Allah ya. Tujuh langit, sebenarnya Abah Olip dan sang istri punya 7 anak. 2 diantaranya sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Sekarang tinggal 5, diantaranya Teh Dewi dan Kang Nazir. Keduanya menjadi saksi utama seperti apa semangat Abah dan Ibu menjadi pejuang langit. Mengumpulkan rupiah sedikit demi sedikit demi menunaikan haji ke Tanah Suci. Teh Dewi inilah yang dengan sabar, amanah, dan tanggung jawab merangkai puluhan ribu uang yang setiap hari dititipkan orang tuanya, sehingga menjadi tabungan yang cukup untuk biaya ke Tanah Suci. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu itu biasanya sama abah amalannya gimana tuh? Ya kalau malam pada jarang tidur. Oh, jarang tidur? Doa. Bangun tengah malam ya? Ya, ngaji. Biasa. Sampai subuh. Salat tahajud gitu. Itu udah rutin dilaksanakan sama abah, Bu? Iya, dari Bareng-bareng? Duha, sholat iya hajat ujang gitu. Wah. Airineh ibu aitirineh matara. Kalau ada waktu. kalau ada waktu. Kalau nggak repot. Nah, kalau sholat hajat, Bu, biasanya ibu sama abah ngelakuinnya di waktu kapan? Di malam hari kah? Atau waktu-waktu tertentu? Malam hari. Malam hari. Malam hari sebada isya. Oh, setiap bada isya. Setiap pada isya. Masya Allah. Ya, bada isya udah. Tahajud mau duha mau ya kieu ya. Iya, jam-jam Duha mah pagi-pagi ini ya, Bu ya? Pagi hari. Wah, Masya Allah. duha mah diajar da ibu mah teu tiasa. Sahur para ajengan gitu. Nah, itu artinya apa tuh, Kang Nasir? Belajar katanya. Belajar katanya Masih itu. tahap belajar. Oh, masih tahap belajar. Itu ngedengar dari para Para ustadz ustadz. gitu. Oh, baik. Pejuang langit, jika malam datang, di saat banyak orang memilih istirahat, Abah dan Ibu malah senang duduk dalam malam, mengaji sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Sementara Ibu selalu mendampinginya sambil menengadahkan tangannya ke langit, menebar doa-doa hingga ke langit Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Pejuang langit, yang namanya ibadah ke Tanah Suci itu mau umur berapa selama dipanggil Allah, insya Allah selalu ada jalan. Tapi gimana kita tetap semangat untuk berusaha dan berikhtiar untuk bisa dapat pergi ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Nah, semoga aja ya Ibu sama Abah bisa lancar ibadahnya selama beribadah di Tanah Suci. Amin ya robbal alamin. Amin, ya Rabb. Ya, ini berarti udah semua yang di koper ini? Alhamdulillah. Pejuang langit, dari sosok Abah Olip, tampaknya Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga memampukan orang yang terpanggil. Tak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, siapapun yang datang ke Baitullah dengan hati yang tulus adalah tamu istimewa Sang Raja Langit dan Bumi. Dalam kepayahan menempuh perjalanan, dalam sujud-sujud panjang di Masjidil Haram, Allah menyambut mereka dengan rahmat yang luas dan pengampunan yang tak terbatas. Kata guru saya, ketika seseorang melangkahkan kaki untuk berhaji, maka ia sejatinya sedang memenuhi undangan paling mulia dalam hidupnya. Karena haji bukan urusan yang biasa, melainkan undangan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhaji berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, niscaya Dia kabulkan. Jika mereka meminta apapun, niscaya Dia ampuni. Labbaik Allahumma labbaik. Selamat menunaikan ibadah haji Abah Olip. Semoga meraih haji mabrur. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Jalur Langit Trans 7. Alhamdulillah Pejuang Langit, program Jalur Langit Trans 7 berhasil menyabet penghargaan dalam kategori feature tayangan Ramadan.
Ini bukan sekedar karya, tapi perjalanan hati yang menyentuh jiwa, menyampaikan pesan keimanan dengan visual yang menggugah. Tak hanya itu, Trans 7 juga mendapatkan 2 penghargaan lainnya, kategori dokumenter melalui program Jejak Al-Quran, serta kategori iklan layanan masyarakat dengan tema Ghibah. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Anugerah Syiar Ramadan 2025 yang digelar Jumat 23 Mei 2025 di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Turut hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Gus Ubaidillah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Profesor Dr. Kamarudin Amin, dan para tokoh nasional lainnya yang berkomitmen menguatkan syiar di dunia media. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan, Anugerah Syiar Ramadan adalah wujud apresiasi atas karya-karya luar biasa yang tayang selama bulan suci Ramadan, sebagai bentuk dukungan untuk para insan media agar terus istiqomah menebarkan kebaikan melalui layar. Masya Allah. Untuk tahun depan rencananya akan banyak judul-judul baru lagi yang kita coba create gitu ya, dan tayangnya hanya di spesial bulan Ramadan.